Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang insya Allah kita selalu mengingatnya dan boleh jadi banyak yang hafal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman: Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Yaitu ayat tentang keutamaan Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai negeri yang diberkahi dan juga negeri yang ada di sekitar. Dari satu ayat ini saja, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dengan yakin bahwa Palestina adalah negeri kaum muslimin. Palestina adalah negeri yang mulia, dan ternyata bukan hanya ini ayat ataupun hadis yang berbicara tentang keutamaan bumi Palestina sebagai bumi para nabi dan rasul, bumi yang diwakafkan oleh sahabat radhiyallahu anhu yang mulia kepada kaum muslimin, bumi yang terakhir kali dibebaskan dari cengkraman Yahudi untuk membebaskan bukan hanya kaum muslimin tapi kaum Nasrani oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan generasi gemilangnya, itu adalah Palestina. Kalau ada pertanyaan, wa ma adraka bi Palestina? Palestina sekarang sedang dibombardir dengan kekuatan yang tidak berimbang dan tidak seimbang sama sekali. Sudah hampir sepekan, bahkan boleh jadi lebih, Yahudi laknatullah membabi buta, bukan hanya menyerang militer tapi sipil dan juga fasilitas umum, publik, bahkan anak-anak kecil tak berdosa, pemukiman yang ramai penduduk pun, sehingga korbannya boleh jadi data yang dirilis pun belum seberapa. Masyarul muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi penggunaan bom fosfor yang dilarang oleh PBB secara resmi, oleh Barat dan Amerika yang mengaku sebagai pendekar perdamaian dan juga sebagai pendekar kemanusiaan. Tetapi apa? Mereka diam 1000 bahasa ketika ini dipergunakan. Dan alhamdulillah berkat teknologi, tiap waktu dan tiap saat dari berbagai media sosial, bahkan dari grup WhatsApp, kita bisa menemukan kebiadaban, bahkan tindakan barbar dan terorisme dari Yahudi laknatullah tersebut dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Lantas masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin khususnya yang ada di sekitar Palestina, alhamdulillah masih bisa mengutuk. Alhamdulillah masih rapat-rapat untuk mencari solusi dari
pertempuran antara Palestina khususnya diwakili oleh Hamas dan juga Israel laknatullah alaihi. Mereka juga banyak di berbagai penjuru dunia menghimpun bantuan. Namun apa daya, sampai hari ini pun teroris Yahudi tidak memperbolehkan satupun bantuan untuk memasuki. Lantas, apakah kita hanya berpangku tangan? Toh mereka tidak menangis, apalagi mengemis. Betul, mereka tidak pernah menangis dan mereka tidak akan pernah mengemis bantuan. Tapi ada atau tidaknya, dan beberapa hari ini, terutama di grup WA, ada permintaan dari kedutaan besar Palestina. Sekali lagi, tanpa diminta seharusnya, adalah diminta bantuan melalui khutbah Jumat pada tanggal 13 hari ini agar berdoa untuk mereka, mendoakan mereka. Permohonan paling santun apalagi ketika menghadapi saat genting kecuali minta doa. Karena mereka yakin kami punya Allah, kami selalu punya Allah, dan setiap waktu pun kami sudah biasa digempur seperti ini. Tinggal apa? Tinggal doa. Tinggal doa dari saudara-saudaranya, khususnya secara tulus dan ikhlas. Doa dari kaum muslimin di Indonesia yang selama ini telah berada di garda terdepan untuk membela mereka. Walaupun di beberapa tahun belakangan ini membela Yahudi laknatullah alaihi, musuh agama, musuh kaum muslimin, bahkan musuh kemanusiaan secara umum, yang berkoar-koar di sosial media, di internet di Indonesia semakin gaduh dan semakin ramai dan semakin banyak. Lantas apakah ini membuat kita semakin diam? Tidak. Sekali lagi, wahai kaum muslimin yang terhormat, doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan kemenangan kepada mereka, dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh agama, musuh-musuh kemanusiaan, teroris sejati, yaitu Yahudi Israel laknatullah alaihi. Dan hari Jumat di hari ini salah satunya adalah hari yang mulia, sehingga sebaiknya bahkan seharusnya kita tidak melewatkan untuk mendoakan mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini. Dan juga saudara-saudara kita yang mengalami boleh jadi nasib yang sama, yang selama ini juga sudah sering kita dengar beritanya, termasuk di India, karena India sekarang dikuasai oleh kepemimpinan agama yaitu Hindu yang beraliran garis keras. Tetapi boleh jadi banyak media bungkam dan diam beribu bahasa. Bahkan banyak langsung media barat, Amerika, dan juga yang lainnya langsung menyalahkan Palestina, menyalahkan Hamas, yang kenapa mereka menyerang padahal mereka ingin merebut kembali tanah tumpah darah dan tanah air mereka yang selama ini dijajah. Ketika satu warga Palestina, ketika satu warga Israel meninggal dunia, mereka langsung bertanya, tindakan teroris apa yang dilakukan. Tapi ketika jutaan warga Palestina meninggal dunia, barat bungkam beribu bahasa. Selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kita tanpa diminta. Sekali lagi, kalau diminta, Masya Allah, itu sebuah kemuliaan bagi kita. Oleh karena itu, di hari Jumat yang mulia ini, jangan lupakan saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Wabil khusus adalah saudara kita yang ada di Palestina, yang setiap saat alhamdulillah videonya bukan sekedar berita gambar dan lainnya, live bahkan bisa kita saksikan. Dan juga mudah-mudahan Allah segera memberikan kemenangan kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rabbis samawati wal ardh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi radhina mu'aidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil tsumma amma ba'd. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang tulus kepada saudara-saudara kita tanpa sepengetahuan mereka tulus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta, sang pengabul doa. Itu adalah salah satu doa mustajab. Apalagi dilakukan di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Sekali lagi, tanpa mereka minta, kita seharusnya selalu dan senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tanpa ragu, mereka semuanya adalah para mujahidin. Mereka adalah para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama derita yang mereka alami, bahkan semenjak kecil dan remaja, berapa banyak yang sudah menjadi syahid, menjadi syuhada. Tetapi Masya Allah, salah satu takdir Allah yang membuat kagum dunia kedokteran internasional adalah bahwasanya perempuan atau wanita-wanita soleha dari kalangan Palestina adalah wanita-wanita yang subur, sehingga mereka tidak kekurangan pahlawan-pahlawan dan calon penerus perjuangan mereka secara estafet. Masya Allah, tiap saat, tiap waktu, bukan hanya sekarang, tapi ini boleh jadi sejarah yang paling barbar, sejarah yang paling kelam. Dan sekali lagi, yang diminta, bahkan tanpa diminta sekalipun dari diri kita, oleh diri kita adalah doa untuk mereka. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ansur al-muslimina fi kulli zamanin wa makan, khususan ikhwanana al-mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina wa fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Wa dammiril yahud a'da'aka wa a'da'ad-din wa a'da'al muslimin wa nasi ajma'ina fi kulli zamanin wa makanin. Wa syahadu Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina wa fi kulli makanin wa zamanin. Wa dammiril yahud a'da'aka wa a'da'ad-din. Fadamil Yahud a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil umur wa nas'aluka azimata rusd wa nas'aluka syukra nikmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.